Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bersama Pak Priyo kita akan membahas tema 6 subtema 3. Silakan disimak baik-baik ya. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia ya. Selain mengikuti upacara, cerminan dari tanggung jawab kita adalah mengamalkan Pancasila. Nah, pada gambar berikut ini, kira-kira pengamalan Pancasila keberapa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah pengamalan Pancasila keempat, yaitu bermusyawarah. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Yang keempat, bagi para pelajar, belajarlah dengan giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa Indonesia yang cerdas. Dan yang terakhir, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kita sebagai masyarakat wajib mengupayakan kehidupan bangsa menuju masyarakat sejahtera. Nah, berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saling toleransi antar setiap warga negara Indonesia atas perbedaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Yang ketiga, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat, membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. Yang kelima, memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman tentunya. Dan yang keenam, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Sekarang kita beralih ke pembelajaran 2 ya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Udin sedang bercerita tentang pengalamannya saat menuju ke sekolah. Udin melihat sebuah reklame. Reklame yang dilihat Udin bertuliskan selamat menunaikan ibadah puasa yang dipasang oleh lembaga BKKBN. Berikut ini adalah beberapa macam reklame. Pasti anak-anak masih ingat ya. Ada baliho, ada billboard, ada brosur, ada spanduk, ada poster, ada katalog, dan masih banyak lain sebagainya. Sekarang perhatikan reklame billboard berikut ini. Di dalam reklame ini ada tulisan membayar pajak dan retribusi daerah bukti dukungan Anda untuk pembangunan kota. Reklame ini mengandung pesan mengajak kita semua untuk taat membayar pajak supaya pembangunan bisa lancar ya. Ayah Udin sedang membayar pajak. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Ayah Udin melaksanakan tanggung jawab dengan benar karena telah membayar pajak dengan tepat waktu. Berikut ini adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dan dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampak yang ditimbulkan yaitu berlangsungnya pembangunan bangsa seperti jalan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Nah, dampak yang ditimbulkan adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan, terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Ya, dampaknya sama ya dengan yang nomor 2 tadi. Selanjutnya yang nomor 4,
Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan adalah sumber daya alam menjadi lebih terjaga ya. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Nah, dampak yang ditimbulkan juga sama ya, sumber daya alam menjadi lebih terjaga. Soleh dan solehah, ciri masyarakat sejahtera, salah satunya adalah keadaan tubuhnya itu sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Bapak yakin soleh dan solehah pernah melihat reklame tentang kesehatan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Pada gambar pertama ini, kita melihat seorang anak yang sedang murung dan ada tulisan "Selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba". Gambar ini berisikan ajakan untuk melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, selanjutnya di sini kita melihat ada sebuah gambar nyamuk. Nah, kalau nyamuk ini biasanya demam berdarah ya. Nah, di sini gambar ini berisikan tentang informasi bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah, yaitu dengan 3M+. Selain hidup sehat, setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambar berikut ini adalah upaya untuk hidup sejahtera. Yang pertama, belajar dengan giat. Terus yang kedua, hidup rukun antar sesama warga. Yang ketiga, mengembangkan ketahanan pangan atau pertanian. Dan yang keempat, kita harus rajin olahraga pagi ya. Nah, sekarang Bapak kasih tugas ya. Yang pertama, kerjakanlah tugas di halaman 89, nomor 1 sampai 6. Terus yang kedua, kerjakanlah tugas di halaman 93, nomor 1 sampai 4. Dan yang ketiga, kerjakanlah tugas di halaman 102, nomor 1 sampai 5. Oke, terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.